Shalom, selamat malam Opa Oma PKLU GPIB dimanapun berada. Kita bertemu, saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Lisha Kando dari Jemaat GPIB Yahya, Grogol, Jakarta Barat. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, Kamis 21 Maret 2024. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Opa Oma, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami datang menghampiri hadirat Tuhan, menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu ya Bapa, atas kasih sayang penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sejak pagi, siang, hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami bersama dengan Opa Oma dimanapun berada, boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, khususnya hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud daripada firman-Mu. Inilah kami ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai dengan yang ke-15 yang menyatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, jika kita sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dalam ayatnya ke-14. Jika kita sakit atau anggota keluarga kita, teman kita, apa yang perlu kita lakukan? Berdasarkan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15, hal yang perlu kita lakukan adalah pertama, pastikan terlebih dahulu sakit yang kita alami. Kedua, dengan bantuan sanak saudara, tetangga, dan teknologi melalui telepon, WA, dan lainnya,
mintalah beberapa penatua atau presbiter untuk datang menengok dan menghibur yang sakit. Ingatlah, presbiter tidak dapat mengetahui dengan sendirinya bahwa kita atau saudara kita sakit jika tidak diberitahu. Dan ketiga, mintalah presbiter yang datang untuk mendoakan yang sakit dan berdoa dalam nama Tuhan yang memberi kesembuhan dan yang setia kepadanya ketika mereka menghadapi saat-saat yang sulit. Jadi presbiter berdoa dan memberi obat untuk si sakit. Jika pandangan ini kita mengerti, maka jelas bahwa praktek pengolesan minyak sudah tidak perlu lagi dilakukan pada zaman ini. Presbiter bisa menyarankan atau menolong membawa yang sakit untuk berobat ke rumah sakit atau dokter tertentu guna kesembuhan warga jemaat yang sakit. Jadi dalam menafsirkan bagian ini, kontekstualisasi sangat dibutuhkan. Dan keempat, kalau orang yang sakit dan para presbiter percaya bahwa Allah akan menjawab doa mereka, maka orang sakit itu akan disembuhkan. Allah akan memulihkan orang itu dan Allah akan mengampuni dosa yang telah orang itu buat. Seorang presbiter bisa menjadi jalan bagi kita dalam berdoa. Namun, perhatikanlah Yakobus 5 ayat 16. Yakobus sendiri lebih menekankan kita menaikkan doa kita dengan tekun sebagai orang benar dan menaikkannya dengan kuasa Tuhan yang berkarya bagi hidup kita. Demikianlah uraian dari Sabda Bina Umat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oma Opa, mari kita masuk di dalam doa. Saatnya kami naikkan ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, di mana diberi kesempatan pada kami semua Opa Oma dimanapun berada, boleh dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan adalah sumber keselamatan kami. Tuhan Yesus sumber kesembuhan kami. Kami mau berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit dimanapun berada. Tuhan dengan tangan kasih-Mu tetap menjamah mereka dan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Dewan PKLU dengan setiap program-program yang mereka canangkan. Urapi setiap pengurus dari Dewan PKLU supaya PKLU dimanapun atau Oma Opa dimanapun berada senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan.
Tuhan menyertai kehidupan opa oma dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan bersama keluarga anak cucu. Dan Tuhan berikan keselamatan yang hanya berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan, malam adalah bagian dari hidup kami untuk kami istirahat. Pimpin kami, jaga kami, lindungi kami dalam istirahat malam ini. Dan bangunkan kami besok pagi dengan kesehatan dan kekuatan yang baru untuk kami dapat beraktivitas kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami. Terima dan sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Opa Oma. Pertemuan kita malam hari ini kiranya membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati Oma Opa dimanapun berada.